Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk Universitas Tekom ya. Pada hari ini mata kuliahnya adalah teknologi internet ya. Langsung ke siakat untuk absensi, presensi di sana terlebih dahulu, kemudian untuk linknya di sana sudah saya share. Tinggal klik untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, kuliah akan segera dimulai beberapa saat lagi. Sampai teman-teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa kita mulai ya. Untuk hari ini dengan mata kuliah teknologi internet, pembahasan topik hari ini adalah cybercrime ya. Cybercrime dalam teknologi internet itu apa saja? Cybercrime-nya silakan kita simak bersama ya. Mungkin sambil menunggu teman yang lain ya, kita mulai saja karena waktu. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum ya, yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Ini untuk cybercrime di sini adalah memang dengan berkembangnya teknologi juga ada perkembangan dari cybernya sendiri ya.
untuk pembajakan, kemudian untuk menghacking dan lainnya, itu memang selalu ada ya di dunia internet. Makanya kenapa terkadang diperlukan sebuah keamanan dalam uh, sistem kita, yaitu untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, karakteristik cybercrime dalam perkembangan kejahatan konvensional, cybercrime dikenal dengan yang pertama ada kejahatan kerah biru ya, ada kerah putih. Kemudian cybercrime memiliki karakteristik unik, yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, jenis kerugian yang ditimbulkan. Ini adalah karakteristik dari cybercrime sendiri ya. Dari beberapa karakteristik di atas, untuk mempermudah penanganannya, maka cybercrime diklasifikasikan. Yang pertama ada cyber pirasi, penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Kemudian yang kedua ada cyber trespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Untuk yang ketiga, klasifikasi yang ketiga ada cyber vandalisme, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Ini sangat berbahaya ya. Walaupun terkadang sudah ada keamanan tersendiri dari suatu sistem, terkadang namanya kejahatan ya, ada dia lebih pintar dari sistemnya, terkadang seperti itu. Nah, dari masing-masing di administrator di sistemnya itu selalu melakukan update pengembangannya agar selalu secure. Begitu juga dari kejahatan dari cyber ini juga dia selalu mengembangkan untuk update-nya agar apa? Agar bisa membobol suatu sistem tertentu misalkan. Nah, di situ ya saling berlomba-lomba ya antara kejahatan dan kebaikan, memang seperti itu. Untuk perkembangan cybercrime, yang pertama ada perkembangan di dunia. Awal mula penyerangan di dunia cyber pada tahun 88 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Nah, pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Ini sangat luar biasa ya, padahal pada zaman terdahulu ya. Nah, kemudian pada tahun 94 seorang bocah sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Price atau yang lebih dikenal dengan The Hacker alias data stream cowboy ya, ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Griffith Air Force, NASA, dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Dalam integrasinya dengan FBI, dia mengaku belajar hacking dan cracking dari seorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor yang memiliki julukan Kuji. Hebatnya, hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya. Nah, ini ya. Mungkin di antara kalian kalau memang ada yang suka film-film mengenai hacker ya, mungkin pernah menonton untuk hal yang hampir mirip ya dengan cerita ini. Mungkin memang ceritanya menceritakan hal ini ya. Dari masih kecil sudah belajar untuk mengenai hacker, akhirnya dia bisa menghack dari sistem-sistem, bahkan untuk sistem dari untuk pemerintahan bisa dia jebol ya, bisa dia bobol. Dan yang perkembangan yang berikutnya di cyber di Indonesia bagaimana? Di Indonesia sendiri juga sebenarnya prestasi dalam bidang cybercrime ini patut diacungi 2 jempol. Walau di dunia nyata kita dianggap sebagai salah satu negara terbelakang, namun prestasi yang sangat gemilang telah berhasil ditorehkan oleh para hacker, cracker, dan kader lokal. Memang Indonesia juga banyak ya dari penjahat-penjahat cyber tersebut ya. Itu tidak kalah dengan orang luar ya. Virus komputer yang dulunya banyak diproduksi di US dan Eropa seperti juga mengalami outsourcing dan globalisasi. Di tahun 86 sampai 2003, epicenter virus komputer dideteksi kebanyakan berasal dari Eropa dan Amerika dan beberapa negara lainnya seperti Jepang, Australia, dan India. Namun hasil penelitian mengatakan di beberapa tahun mendatang Meksiko
India dan Afrika yang akan menjadi epicenter virus terbesar di dunia ya. Dan juga bayangkan Indonesia juga termasuk dalam 10 besar. Nah ini orang-orang Indonesia sebenarnya itu cerdas ya. Sampai untuk mengenai hacker saja dia masuk, kita masuk ke dalam 10 besar di dunia. Nah seterusnya 5 tahun belakangan ini Cina, Eropa dan Brasil yang meneruskan perkembangan virus-virus yang saat ini mengancam komputer kita semua, dan gak akan lama lagi Indonesia akan terkenal namun dengan nama yang kurang bagus. Alasannya mungkin pemerintah kurang ketat dalam pengontrolan dalam dunia cyber. Terus terang para hacker di Amerika nggak akan berani untuk bergerak karena pengaturan yang ketat, sistem kontrol yang lebih high tech yang dipunyai pemerintah Amerika Serikat. Nah ini terkadang malah digunakan beberapa negara yang kurang ketat ya. Jadi mereka leluasa menjadi hacker, akhirnya banyak orang-orang yang berminat mengenai hal itu. Walaupun untuk pemerintah juga ada timnya ya, tim untuk mengenai pemberantasan cyber itu ada, akan tetapi namanya seperti yang tadi saya bilang ya, untuk penjahat dan orang baik itu memang selalu berlomba-lomba ya. Orang baik yang saya maksud adalah misalnya dari pihak pemerintah atau kepolisian yang bergerak dalam bidang cyber untuk pemberantasan cyber itu mereka selalu meningkatkan pengembangannya. Begitu pula dengan hackernya. Nah karena di Indonesia ini kurang ketat, jadi mungkin banyak orang yang menjadi hacker-hacker tersebut ya. Beda untuk Amerika sekarang lebih ketat. Jadi untuk yang untuk penanganan mengenai cyber sendiri dari pemerintahnya sudah bagus kalau di sana. Mungkin di Indonesia juga akan ini ya selalu dikembangkan dan akan menjadi seperti halnya Amerika, mungkin akan lebih aman untuk mengenai cybercrime ini. Perkiraan pengembangan cybercrime di masa depan dapat disebutkan pengembangan kejahatan cyber ke depan akan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi atau globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama ada denial of service attack. Serangan tujuannya adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Nah, taktik yang digunakan adalah mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu tidak sedikit yang mengurangi tenaga dan energi. Nah ini untuk perkiraan ke cybercrime ke depannya, ini yang perlu diperhatikan, diwaspadai. Kemudian ada head site. Situs ini sering digunakan oleh hacker untuk saling menyerang dan melontarkan komputer-komputer yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstremis untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Nah, penyerangan terhadap lawan atau komponen ini mengangkat pada isu-isu rasial, perang program, dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan isma ya yang dianut oleh seorang atau kelompok bangsa dan negara untuk dibaca serta dipahami atau di pihak lain pesan yang disampaikan. Apalagi ini hal seperti ini sering terjadi pada saat diskusi di media sosial ataupun website. Kebanyakan di politik ya misalkan, nah seperti itu saling menyerang ya, hacker sama hacker itu saling menyerang. Dan ada cyber stalking, adalah segala bentuk kiriman email yang tidak dikehendaki oleh user atau junk email yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan walaupun email sampai ini tidak dihendaki oleh user ya. Seperti itu ada juga yang namanya cyber stalking. Untuk jenis-jenis cybercrime, yang pertama ada authorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah ya, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Nah ini yang lebih membahayakannya seperti itu ya, tidak ada tanda-tanda ya. Nah biasanya pelaku kejahatan hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya dengan merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
Ada illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pembuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya, ini untuk illegal content ya. Ada data forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet ya. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Nah, ini data forgery. Ada cyber espionage ya, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Nah, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Nah, ini ya untuk cyber espionage. Ada cyber sabotage and extortion. Nah, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Nah, biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu. Ada offense against intellectual property. Dan ini ditujukan terhadap hak dan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di internet. Nah, sebagai contohnya adalah peniruan tampilan pada web page di suatu situs orang lain secara ilegal. Nah, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Dan ada infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Nah, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit sembunyi dan sebagainya ya. Ini yang sering terjadi juga ya untuk infringement of privacy ini. Ada cracking, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker, di mana hacker sendiri identik dengan pembuatan negatif, perbuatan negatif. Padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah suatu hal yang sangat berharga dan yang bersifat dapat divulgasikan dan rahasia. Awalnya seperti itu, akan tetapi memang sering sangat disalahgunakan. Kemudian ada carding, adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang yang lain, dapat merugikan orang tersebut baik materi maupun non material. Ini sering ya untuk mengenai kartu kreditnya. Untuk jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif cybercrime terbagi menjadi dua, yaitu ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi, sistem komputer ya. Berdasarkan motif yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan pembuatan anarkis terhadap sistem informasi dan sistem komputer tersebut. Mungkin bisa dikatakan adalah sebagai coba-coba ya, hanya untuk memasuki sistem saja, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, selain dua jenis di atas, berdasarkan motif terbagi menjadi dua. Ada cybercrime yang menyerang individu, dilakukan orang lain dengan motif dendam atau iseng bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun meramaikan. Contohnya pornografi ya. Cyberstalking itu adalah berdasarkan cybercrime yang menyerang individu. Kemudian ada menyerang hak cipta, hak milik.
Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seorang dengan motif penggandaan, pemasaran, mengubah yang berusaha untuk kepentingan pribadi ataupun demi materi. Nah, ini hak cipta ya. Sering terjadi juga hal seperti ini. Cybercrime yang menyerang pemerintah, kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Nah, contoh untuk kasus cybercrime, pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain, salah satu kesulitan dari sebuah ISP Internet Service Provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Nah, berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, pencurian akun cukup menangkap user ID dan password saja, hanya informasi yang dicuri. Sementara itu, orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak ya, atau pencurinya. Nah, akibat dari pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP atau Internet Service Provider ya. Oke, selesai untuk hari ini ya. Untuk pertemuan terakhir mata kuliah teknologi internet, yaitu cybercrime ya. Bisa kalian pelajari kembali mengenai cybercrime yang sudah saya jelaskan tadi ya. Bisa dikembangkan juga, misal masih penasaran lebih lanjut mengenai cybercrime, hacker, hacking, cracking dan lain sebagainya ya, atau carding. Nah, itu bisa kalian kembangkan dengan referensi-referensi terkait mengenai cybercrime. Seperti itu saja ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk kalian belajar atau mungkin mempelajari semua yang sudah saya sampaikan untuk persiapan UAS ya, karena minggu depan kalian hari tenang, kemudian minggu depannya baru kita melakukan UAS untuk mata kuliah ini. Oke, terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beraktivitas.